berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus sekali, amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, Cuy Cuy. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kakak sekolah minggu akan menyampaikan firman-Mu, dan juga kami yang mendengarnya, supaya kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nuh, tentang ketaatan daripada Nuh. Nuh yang memilih taat ya, kepada firman Tuhan, kepada setiap ajaran Tuhan ya adik-adik ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Dia memilih untuk taat. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai Kejadian pasalnya yang ke-9. Nah, kita akan baca ya. Adik-adik biasakan kalau di rumah, kalau ibadah online, jangan lupa Alkitabnya dibawa, diambil ya. Walaupun di layar ada atau juga audionya ada, adik-adik harus tetap buka Alkitabnya ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 6. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan ia harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup,
dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 7, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian 7 pasal yang ke-6. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Kejadian 7 ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat yang ke-19, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta tingginya bertambahlah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ayat yang ke-24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kejadian pasal 8, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak dan yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin berembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Kejadian 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, adik-adik ya, kita sudah baca tadi ya bagaimana Nuh hidup. Dikatakan di zamannya Nuh itu manusia semuanya itu berbuat sekehendak hatinya ya. Bahkan kejahatan manusia itu sampai membuat apa? Tuhan menyesal telah apa? Menciptakan dan menjadikan manusia di bumi, dan itu memilukan hatinya. Nah, jadi siapa yang pernah menyesal di sini? Nyesel aku Kak, harusnya aku nggak gini, jadi aku kena marah, aku nyesel Kak ya. Pasti pernah ya, pernah menyesal. Terus pernah nggak rasanya sedih ya? Sedih Kak. Atau dikatakan di firman Tuhan ini apa? Memilukan hati Tuhan ya. Di ayat yang keberapa tadi? Di ayat yang kelima, Kejadian 6 ayat 5. Jadi Tuhan itu menyesal menciptakan langit dan bumi dan manusia, dan juga itu memilukan hatinya. Karena kita diciptakan untuk satu tujuan yang baik. Karena kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi manusia jatuh dalam dosa ya, Adam dan Hawa, lalu akhirnya manusia di bumi itu kecenderungan hatinya adalah apa? Setelah jatuh dalam dosa, berbuat jahat, tidak suka melakukan yang baik, seperti orang-orang pada zaman Nuh ya. Mungkin tadi ada gambarnya ya, mereka bertengkar, mereka di pasar ribut ya, tidak ada ngomong yang damai-damai, nggak ada ngomong yang baik-baik, pokoknya maunya baku hantam, atau maunya ngomong yang kotor, yang jahat, yang membuat orang lain sedih dengan kata-katanya. Jadi kalau udah bikin orang lain sampai ngatain orang lain, sampai orang lain marah, orang lain nangis, dan merasa menang, merasa seneng, kan menang aku katain kamu tadi, kupu-kupu kamu, katain kamu tadi ulet bulu, nangis kok kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada damai, tidak ada kebaikan ya. Rata-rata mereka itu di zaman Nuh itu apa? Berbuat kejahatan ya, sampai membuat hati Tuhan pilu. Jadi pilu itu kalau sedih, tapi kalau pilu itu yang udah sedih banget, udah deep banget sedihnya. Jadi Tuhan itu udah sampai pilu ya adik-adik ya. Jadi kalau sedih itu gini, nilaiku jelek, sedih. Tapi kalau pilu itu gini, misalnya adalah salah satu keluarganya meninggal dunia, itu sedih banget sedihnya itu. Dan karena apa? Pilu ya, itu pilu itu kira-kira itu lebih di atas lagi tingkatan dari sedih, karena merasa apa? Tidak akan bertemu lagi, karena merasa kalau kehilangan ada orang yang saudaranya, keluarga, orang tua yang meninggal, itu memang pilu ya adik-adik ya. Nah jadi lebih tinggi dari sedih ya. Nah jadi Tuhan tuh pilu ngelihat kelakuan manusia di bumi. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan menyesal menciptakan mereka, dan Tuhan marah. Marahnya Tuhan tuh berbeda dengan marahnya kita ya adik-adik ya. Kalau kita marah itu seperti kakak bilang tadi, ngomong jorok, ngomong kasar ya, segala sesuatu yang buruk itu keluar dari mulut. Nah ya, kakak perhatikan nih adik-adik nih, coba periksa masing-masing. Kakak juga periksa hati kakak juga ya. Jadi kadang kalau kita marah, Tuhan bilang marahlah tapi jangan berbuat dosa. Tapi kadang-kala kita nggak bisa menahan ya. Ingat buah roh yang terakhir apa adik-adik? Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu harus kita punya sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu. Jangan asal kalau marah pokoknya marah aja situ, bodo amat situ, mau nyakitin orang, mau bikin orang lain jadi sebel, pokoknya aku puas. Nah bertobat, jangan ya adik-adik ya, jangan dibiasain dari kita kecil
coba dari mulut kita itu kata-kata berkat, kata-kata yang baik ya. Nah adik-adik ya, jangan sampai membuat hati Tuhan pilu, sedih. Tuhan Yesus sedih kalau ada anaknya ngomong, oh kupu-kupu, oh ulat bulu, ya semua binatang, dari binatang ternak sampai binatang hutan keluar semua. Ya, nggak boleh adik-adik ya, biasakan mulutmu mengeluarkan hal yang baik. Bagaimana kita jadi saksi kalau kita sama seperti anak-anak dunia, atau bahkan lebih parah, aduh amit-amit, lebih parah dari anak-anak dunia. Nah, itulah yang terjadi di zaman Nuh. Manusia lebih menyukai kejahatan daripada kebaikan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak mau kenal gereja, enggak lah, gereja online, ini aku main game. Ayo berdoa, males. Belajar, ayo belajar yang rajin, udah mau PTS. Males, mending main game terus. Stalking Instagramnya K-pop ya, atau apalagi lihat-lihat gambar-gambar ya di internet. Lihat-lihat itu artis-artis ya yang lagi ngefans nih sama K-pop ya. Nah, jadi adik-adik, kecenderungan hati manusia itu bukan ingin dekat sama Tuhan, tapi dia malah menjauh dari Tuhan. Tetapi ada satu keluarga di zaman ini, di zaman Nuh itu, yang tidak mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan kejahatan manusia di zamannya, itu keluarga daripada Nuh. Nah, adik tadi lihat ya di gambarnya, mereka berdoa, mereka bersekutu kepada Tuhan, mereka belajar mau mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berkenan dengan orang-orang seperti itu. Waktu Tuhan mau mendatangkan air bah ya, karena Tuhan udah kesel. Dia mau mendatangkan air bah, Tuhan mau selamatin siapa? Keluarga kecil ini ya, keluarga Nuh ini, minoritas ini. Nah, jadi Tuhan bilang, Tuhan kasih temuin Nuh, dan Tuhan bilang bahwa aku akan melenyapkan bumi ini dan segala isinya, binatang ternak, binatang liar, manusia, semua mau dimusnahkan sama Tuhan. Tetapi karena kesalehan daripada Nuh akan menyelamatkan Nuh dan anak-anaknya. Lalu Tuhan bilang, kamu harus buat bahtera dari kayu gofir ya. Lalu Tuhan kasih detailnya, berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, 30 hasta kali 30 hasta. Jadi dibuat ya adik-adik ya dari kayu gofir ya. Terus Tuhan bilang, kamu buat. Terus itu tuh sampai lama banget bikinnya. Nah, si Nuh ini, kalian tadi udah denger ya, dari umur berapa sampai umur berapa baru selesai Nuhnya. Dan lalu dia buat, dan akhirnya singkat cerita Tuhan suruh bawa apa? Binatang-binatang untuk masuk. Lalu dia ambil, bawa binatang-binatang, diambil sepasang yang haram dan berapa pasang yang halal untuk dibawa masuk ya ke dalam bahtera, supaya ada kelanjutan dari binatang-binatang itu nanti. Nah, kalau pelajaran IPA itu SD itu udah itu ekosistemnya harus supaya berlanjut. Lalu Nuh bilang, kata Tuhan kepada Nuh, bawa makanan, kumpulin makanan untuk kamu dan juga untuk binatang-binatang itu. Jadi Nuh kumpulin makanan, udah dia buat sendiri ya, dengan tuntunan Tuhan, bentuknya seperti ini, bahteranya itu gede banget. Jadi kayak mungkin kalau zaman sekarang itu kayak kapal induk ya, kapal perang ya. Jadi di situ dipasang, dia bikin 3 tingkat ya, terus dia bikin itu, terus dia harus ditutup bagian luar dan bagian dalamnya gitu kan. Nah, jadi supaya apa? Supaya nggak tembus dengan air. Nah, lalu dia buat sedemikian rupa sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan tanpa ada yang kurang. Lalu dia buat, dan akhirnya jadilah bahtera itu. Lalu Tuhan suruh masuk Nuh dan binatang-binatang itu, lalu Tuhan tutup nah pintunya. Nah, setelah itu 40 hari hujan.
hujan lebat sampai pegunungan tuh, gunung itu ketutup. Nah kemarin waktu hari Minggu lalu kakak tanya, siapa yang mau, kakak mau nanya ada yang mau kesaksian gak tentang banjir. Semuanya kesaksian, karena apa? Semua kena banjir, termasuk Kak Penny. Nah jadi waktu itu banjir kan gak enak ya adik-adik ya. Aduh, terus ada yang gini, Kak enak. Ada satu anak ya bilang, iya aku main di luar, main air. Terus kakak bilang, lo jangan main air banjir kalau bisa, karena air banjir itu banyak kumannya segala macem. Nah karena apa? Air got naik, septic tank naik ya, adik-adik bayangin aja, nggak usah dibayangin nanti nggak doyan makan. Nah jadi habis itu air bah itu menutupi bumi ya, karena apa? Dikatakan terbelahlah mata-mata air di Samudra Raya. Jadi dia ke bawah sampai si bahteranya ini terapung ya, dan bahkan gunung itu ketutup. Siapa yang pernah lihat gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Belum ada ya. Kakak pernah naik gunung. Gunung itu tinggi, nggak ada yang rendah. Jadi tinggi. Bayangkan kalau gunung itu ketutup, adik-adik. Apa yang terjadi dengan manusia dan binatang-binatang di bawah? mati, semua mati. Tidak ada yang bersisa. Nah, jadi adik-adik, Tuhan begitu menyesalnya menciptakan manusia, dan akhirnya singkat cerita lalu setelah air bah surut, lalu mendaratlah di pegunungan Ararat, dan lalu di situ Nuh disuruh Tuhan keluar dari bahtera. Waktu dia keluar dari bahtera, apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia buat apa? Mesbah ya. Orang yang suka bergaul dengan Tuhan, suka mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, seperti Nuh, dia persembahkan ya binatang yang halal, yang tidak haram. Dia bikin itu mesbah, dia bikin korban bakaran, dan Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan Nuh. Karena dari awal Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan, dan yang terpenting Nuh itu TAAT, taat. Bahkan dia seperti Kak bilang tadi, tidak ada satupun yang meleset, yang disuruh sama Tuhan, semua persis seperti yang difirmankan Tuhan dia buat. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus meneladani daripada sikap Nuh itu, yaitu apa? Taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan. Jadi jaga hatimu. Kalau kamu marah, janganlah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Janganlah marah sampai matahari terbenam. Nah terus kalau kamu main, kamu kesel, ingat tadi kakak bilang tadi apa? Penguasaan diri. Jangan karena kamu marah, kamu keluarin kata-kata yang jahat. Bukan hanya orang lain yang kamu katain, atau orang lain yang nggak maksud kamu katain yang dengar, tapi siapa yang paling dengar tuh? Tuhan. Setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Jadi adik-adik, hati-hati dengan mulutmu. Kalau aku termasuk orang yang seperti itu, Kak. Hari ini waktu kita doa nanti minta ampun, bertobat, minta Roh Kudus tuntun kamu untuk Roh Kudus itu berbicara keras dalam hatimu saat kamu marah, supaya kamu bisa rem mulut kamu, rem pikiran kamu untuk berpikir dan berkata-kata yang jahat. Ngerti ya adik-adik ya? Mulut, jaga mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu firman, dan firman segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau kamu bilang ke adikmu atau ke kakakmu karena kamu marah, kamu berantem, ngatain yang jelek, hati-hati. Kalau itu terjadi, kasihan gak? Jadi jaga lidahmu dan mulut kita. Kita harus taat seperti Nuh, tidak terpengaruh. Walaupun teman kamu semua biasa ngomong kayak gitu, Kak, ngomong kotor-kotor, sapi, kambing, domba, burung, onta, semua dibilangin. Itu biasa untuk mereka. Tetapi kita ingat, kita itu anak Tuhan Yesus. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Bagaimana kita berubah? Bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, dengerin tiap hari audio. Ini audio kakak lihat
tinggal 5 orang, 7 orang. Kakak bingung kemana yang lain ya. Ayo adik-adik mulai lagi dengerin ya. Kakak mau lihat winernya nanti yang rajin ini sampai habis Alkitab nih. Sekarang udah sampai Mazmur loh. Nah, tinggal dikit lagi kita khatam Alkitab. Nah, adik-adik, jadi teladani sikap daripada si Nuh. Dia mempersembahkan korban dan Tuhan sikap Nuh itu membuat hati Tuhan berbalik ya. Dari Tuhan itu masih kesel sama manusia sampai waktu dia lihat bagaimana Nuh dengan ketaatan yang mempersembahkan korban, mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Tuhan dikatakan apa? Tuhan menyesal telah membuat bumi ditelan air bah, dan dia berjanji dan dia membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Dan dia buat perjanjian Tuhan itu, ada tanda dari perjanjian Tuhan itu, yaitu busurnya Tuhan ditaruh di langit. Kalau nanti awan muncul, setelah hujan ini dia akan muncul busur di langit. Tahu nggak itu apa? Pelangi. Ya, adik-adik ya, jadi itu busur Tuhan taruh. Jadi setiap kalian lihat pelangi, kalian ingat siapa? Nuh. Nuh yang berkenan dan taat kepada Tuhan. Siapa mau taat dan berkenan kepada Tuhan? Saya. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih karena kami sudah dengar firman Tuhan. Kami belajar dari Nuh, bagaimana dia taat, bagaimana dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kami mau Tuhan ampuni kami kalau kami hari-hari ini seringkali karena kami mungkin bosan di rumah, karena kami mungkin kesel dengan saudara kami, atau kami sedang merasa tertekan dengan kondisi sekarang ini Tuhan. Akhirnya kami seringkali dari mulut kami keluar kata-kata yang tidak baik. Tuhan ampuni kami, dan buat kami Tuhan berbalik, buat kami sadar bahwa kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau yang memberikan roh yang takut akan Tuhan dalam hati setiap anak-anak, setiap kami, supaya kami memiliki penguasaan diri dan kami memiliki buah roh yang Engkau sukai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya.